hadir majelis maulid yang seperti ini istilahnya tak ada rotan akar pun jadi. Kalau kita jadi sahabat Nabi, kita nggak perlu nih ngadain maulid yang seperti ini. Kalau kita jadi tabi'in, sekalipun saya rasa kita nggak perlu ngadain peringatan maulid Nabi Muhammad alaihissalam. Nggak perlu. Cukup datang kepada para sahabat untuk minta kepada mereka diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau kita jadi sahabat, nggak perlu rayain maulid Nabi Muhammad alaihissalam. Nggak perlu. Kalau saya jadi sahabat Nabi Muhammad, nggak perlu saya baca kitab maulid Habib Ali Habsyi. Nggak perlu diceritakan tentang walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiqan kitabatihi fudulul awraq. Nabi Muhammad bersifat dengan sifat-sifat mulia yang gak bisa habis ditulis sama pena-penanya semua lembaran kita. Nggak perlu diceritain begitu, langsung aja kita tongkrongin, kita tontonin, kita saksikan bagaimana akhlak tersebut berjalan di atas muka bumi ini. Kita nggak perlu diceritakan sama sahibul maulid ad-Dibai misalnya. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Sungguhnya Nabi Muhammad manusia yang sempurna parasnya, sempurna akhlaknya. Alfil anfi minil fami nunil hajib. Hidungnya kayak alif, tegak berdiri mancung. Alisnya seperti nun, bibirnya seperti mim, merekah, merah, asli dari sayapnya. Sedikit sekalian, kita nggak perlu diceritain semuanya itu, langsung aja. Andai kita hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW, nggak perlu kita kumpul kayak begini, langsung aja. Kita kumpulnya sekalian nontonin Nabi Muhammad SAW. Tapi ada jarak 1400 tahun antara kita sama Nabi Muhammad. Ada jarak ribuan kilometer antara kita sama Nabi. Ada jarak yang terbentang sangat luas antara kita sama Nabi Muhammad. Teman-teman biar bagaimanapun, bukan kita yang dipilih Allah buat lihat kelahirannya Nabi Muhammad. Itu fakta. Sedih. Tapi bukan kita loh yang jadi syafaat. Nengokin lebih dari waktu Nabi Muhammad SAW. Bukan kita, teman-teman seribu sekalian. Bukan kita yang nengokin waktu Aminah melahirkan anaknya. Bukan kita yang ikutan bersama-sama dengan Halimah waktu ngambilin bayi-bayi, dan di situ di antara bayi yang diambil buat disisuin ada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita. Sedikit sekalian yang saya mau lihat, bahkan bukan kita yang ngebantuin waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal kali menerima wahyu. Kemudian Nabi mendapatkan gangguannya ketika beliau berusia 40 tahun. Datang wahyu kepada Nabi Muhammad yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bukan kita yang didatangi oleh Nabi Muhammad dengan gemetar badannya seraya mengatakan zamiluni, selimuti aku, wahai selimuti aku. Bukan kita, tapi Sayyidah Khadijah. Bukan kita bahkan
bantuin Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mulai disakiti sama kaumnya, kita nggak belain apa-apa, nggak belain apa-apa. Waktu Nabi Muhammad dilemparin tanah, kita nggak bikin apa-apa. Waktu Nabi Muhammad dikata-katain orang, Muhammad gila, Muhammad gila. Kita nggak belain apa-apa, belain apa kamu, belain apa saya. Saudara-saudari sekalian yang saya muliakan, waktu Nabi Muhammad datang ke pasar Ukal, waktu Nabi Muhammad bilang, "Ana Rasulullah, saya adalah utusan Allah buat kalian." Yang di belakangnya ada Abu Lahab bilang, "Kadzdzab, enggak, bohongan tuh, dia ponakan saya doang, bukan nabinya Allah SWT. Kamu enggak ada di pasar situ, saya enggak ada di pasar situ untuk bisa bilang bahwa enggak nih Nabi Muhammad ini Nabi beneran loh." Dan Abu Lahab yang bohong. Kita enggak lakuin apa-apa teman-teman sekalian. Kita enggak lakuin apa-apa. Waktu Nabi Muhammad hijrah, Nabi Muhammad direncanakan pembunuhannya. Apa yang udah kita lakukan? Kita nggak belain apa-apa juga. Waktu Nabi Muhammad datang hijrah ke Madinah, adakah kamu yang ditakdirkan Allah buat nyambut Nabi Muhammad? Enggak. Waktu orang-orang Madinah berduyun-duyun datang ke jalanan tersebut, kemudian sama-sama mengumandangkan Tola'al badru alaina bitasaniyatil wadada wajaba syukru alaina mada'alil lahida. Adakah kamu ada di sini buat nyambut Nabi Muhammad SAW? Waktu perempuan-perempuan beberapa hari sesudah kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah, ngasih gelang, ngasih kalung, ngasih duit yang mereka punya, ngasih apa yang mereka punya, bahkan Sulaim ngasih anaknya Anas pada Nabi Muhammad SAW. Kamu ngasih apa? Saya ngasih apa? Enggak ngasih apa-apa. Ada 1400 tahun jarak antara kita dan Nabi Muhammad. Fakta mesti menyakitkan, tapi harus kita terima. Saudara sekalian yang saya muliakan, hingga pada akhirnya Nabi Muhammad sholat 5 waktunya, kita nggak pernah ikutan berjamaah sama Nabi Muhammad. Hingga pada akhirnya Nabi Muhammad khutbah dengan begitu banyak khutbah, kita nggak ada di antaranya yang pernah dengar suara Nabi Muhammad SAW. Saudara sekalian, hingga pada akhirnya Nabi Muhammad berperang di berbagai macam peperangan. Ada banyak perempuan-perempuan bantuin Nabi Muhammad di tenda-tendanya. Kita nggak ada di antara mereka, teman-teman sekalian. Hingga pada akhirnya ketika Nabi Muhammad wafat, dan perempuan-perempuan menangis dari dalam rumah-rumah mereka, kita bukan salah satu di antaranya. Yang berteriak-teriak ketika Nabi Muhammad wafat. Bukan kita di antaranya yang menangis melolong-lolong ketika mendengar kabar Nabi Muhammad wafat. Teman-teman sekalian, bukan kita. Orang-orang yang berpikir bahwa mata ini tak lagi dapat memandang indah wajahnya. Kita tak pernah dapat jatah apa-apa dari hidupnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai bisa beli dengan berapapun harganya, saya ingin membelinya, teman-teman.
kita bisa melakukan apapun. Tentu kita ingin melakukan apapun demi telinga ini mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Apa yang bisa kita lakukan di saat-saat sekarang ini? Duduk bersama, ingat Nabi Muhammad SAW. Sehingga andai kita nggak bisa dapetin hidupnya Nabi Muhammad di atas muka bumi, kita nggak lagi terhalang sama hidupnya Nabi Muhammad nanti di akhirat. Harapannya sama, satu aja. Harapannya kita udah terlanjur nggak dapetin masa hidup Nabi Muhammad di atas muka bumi. Jangan sampai karena kebagian dari masa kita bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Di dunia ini nggak dapetin masa hidupnya Nabi Muhammad, nyesel. Di dunia ini nggak dapetin masa hidupnya Nabi Muhammad, nggak beruntung kita. Saudara sekalian, man ra'a wajhaka yas'al. Siapa yang mandang wajah Nabi Muhammad beruntung ya. Kita nggak mandang wajah Nabi Muhammad. Saudara sekalian yang saya mau katakan, udah nyesel nggak dapetin hidupnya Nabi Muhammad SAW. Sekurangnya jangan sampai kita nggak kebagian dari masa hidupnya Nabi Muhammad di akhirat. Saudara sekalian, biar ada Nabi Muhammad dalam kuburku, biar ada Nabi Muhammad pada mahsyarmu, biar ada Nabi Muhammad saat amalmu ditimbang, biar ada Nabi Muhammad saat kamu datang ke telaganya Nabi Muhammad, biar ada Nabi Muhammad saat kamu lewat di atas jembatan, biar ada Nabi Muhammad saat kamu digiring di akhirat nanti, kamu ada di belakang Nabi Muhammad SAW. Ya udah, di sisa hidup coba buat taruh Nabi Muhammad dalam hati. Di sisa hidup berapa lama sih? Berapa lama? Sisa hidup saya, sisa hidup kamu, sepenggal kehidupan yang kita punya. Saya 1999 lahir, sampai nggak tahu tahun berapa saya nggak ada lagi di atas muka bumi. Saya kepengen sisa hidup yang saya punya ada Nabi Muhammad saya bawa di hati saya, dan saya rasa semuanya juga seperti itu. Bawa Nabi Muhammad dalam hati kita, biar nanti di akhirat kita bisa ngerti hidup barengan sama Nabi Muhammad. Gak banyak hal kok yang bisa kita kerjain. Lihat, saya rasa kalau saudara bilang saya gitu, gambaran orang yang dipengenin sama Nabi Muhammad, siapa saya? Kalau saya mau ceritain sama teman-teman yang saya kerjain ini kayak gini. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam sama Allah, sama orang kafirnya Nabi Ibrahim, Raja apa itu namanya, Namrud, bakar Nabi Ibrahim, nyalain kayu bakar gede banget. Nabi Ibrahim dilempar di sana. Sebelum Nabi Ibrahim dilempar di sana, ada satu burung kecil. Dia begitu melihat api berkobar-kobar mau membakar Nabi Ibrahim, dia pergi ke sungai, dia ambil air di lingkarnya, di paruhnya, dia ambil air di tangannya. Berapa sih air bisa diambil di tangan dia? Berapa sih air bisa diambil di dua kakinya sama di lingkarnya? Dia bawa tuh, dibawa jalan tuh air. Dia jatuh di atasnya apinya Nabi Allah Ibrahim. Padamkah? Tentu tidak. Gak ada, gak bikin apa-apa. Diketawain.
sama semua binatang-binatang yang lain. Mungkin ada kucing di situ, mungkin ada tikus, semua binatang-binatang ngelihat si burung kecil terbang bawa 3 tetes air. Dia bilang, "Teh mau ngapain?" Burung kecil, burung emprit, burung apa tuh namanya? Burung pipit. Diketawain, "Ente mau ngapain?" Si burung pipit bilang, "Saya mau bawa air buat menyiram apinya Nabi Ibrahim." "Kamu pikir api segitu gede bisa padam pakai 3 tetes airmu itu?" Kata si burung pipit, "Nggak mungkin bisa padam, nggak mungkin bisa padam." "Lah terus ngapain kamu kerjakan itu?" "Saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk menunjukkan kepada siapa saya berpihak. Saya hanya ingin melakukan sesuatu menunjukkan kepada siapa saya berpihak." Teman-teman sekalian, ini yang saya kerjain, yang para ustadzah kerjain, bikin acara maulid Nabi Muhammad alaihissalam. Mic-nya kenceng banget ya, jadi mengganggu malah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang dikerjakan nih sama si burung pipit itu nih yang sekarang saya kerjain, yang para ustadzah semuanya pada kerjain. Bikin maulid sana, bikin maulid sini, bikin pengajian sana, bikin pengajian sini. Kita tidak bisa menambahkan kemuliaan yang sudah dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mulia dengan atau tanpa memuliakannya. Jangan kamu pikir Nabi Muhammad jadi bertambah mulia karena kamu. Gak ada ceritanya. Nabi Muhammad mulia dengan atau tanpa memuliakannya. Kalau kita menjadi bagian yang ikut serta memuliakan Nabi Muhammad SAW, ini hanyalah menunjukkan kepada siapa kita berpihak. Ini hanya menunjukkan kepada siapa kita berpihak. Gak ada apa-apa. Kita gak bikin apa-apa. Saya gak bikin apa-apa. Berapa banyak sih yang bisa kita kumpulin dari umat Nabi Muhammad? Berapa banyak yang bisa dengerin kajian-kajian tentang Nabi Muhammad? Seberapa banyak suara saya bisa sampai kepada umat? Seberapa banyak? Gak ada seujung kumpul dari begitu banyak umat Nabi Muhammad SAW. Kita hanya menunjukkan keberpihakan. Kamu hadir di majelis maulid ini bukan buat ngedein Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu gede. Kamu hanya menunjukkan kepada siapa kamu berpihak. Kita berpihak kepada Sayyidina Muhammad. Kita berpihak kepada Sayyidina Muhammad. Biar nanti di akhirat kita gak nyesel, karena kita udah gak kebagian di hidupnya Nabi Muhammad. Biar kita kebagian di saat kita datang ke akhirat. Mudah-mudahan ada wajah Nabi Muhammad bisa kita saksikan ketika kita melewati jembatan Sirat. Amin. Karena Nabi udah janji, wa inni akhidun bi ujasikum minal maut. Kata Nabi, aku yang akan datang ketika umatku terjerumus ke dalam api neraka. Kalau kita punya cinta kepada Nabi Muhammad hari itu, kita akan diperlihatkan wajah indahnya Nabi Muhammad, sehingga kita bisa panggil Nabi Muhammad SAW. Wa Muhammadan wa Nabiyya wa Rasulah. Jadi kalau kita lagi panggil Nabi Muhammad di dunia, kita lagi bayar tiketnya dulu. Kita lagi bayar tiketnya. Tiket panggil Nabi Muhammad di akhirat, kamu bayar dengan kamu panggil nama Nabi Muhammad di dunia ini. Biar suara kamu akrab sama pendengaran Nabi Muhammad. Biar suara kamu familiar di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Biar Nabi udah kenal sama suara kamu, teman-teman saudara sekalian.
Kalau sepanjang hidup di dunia kamu gak pernah panggil-panggil nama Nabi Muhammad, kamu gak pernah banyak-banyak sholawatan sama Nabi Muhammad, gak pernah kamu ketemu di majelis-majelis orang-orang ucap salam sama Nabi Muhammad, hati kamu gak pernah kelihatan berpihak kepada Nabi Muhammad, bagaimana kamu berharap Nabi Muhammad berpihak pada kamu di akhirat nanti? Jika sepanjang hidupmu kita tidak pernah menunjukkan kepada siapa kita berpihak, bagaimana Nabi Muhammad akan menunjukkan keberpihakannya pada kita, teman-teman? Di sisa hidup yang kita punya, yuk bikin jarak 1400 tahun tersebut jadi hilang. Nanti gak bisa lagi kita pandang dengan yang dohir-dohir, kita hadirkan aja dengan hati kita. Sebut-sebut Nabi Muhammad, deketin Nabi Muhammad, akramin Nabi Muhammad, intimin Nabi Muhammad, kangen-kangenin Nabi Muhammad. Teman-teman, itu kan enak. Bayang-bayangin Nabi Muhammad, salawatan Nabi Muhammad, bukan enak? Enak kan? Jangan mau jauh yang kesel kita, jangan mau jauh yang susah kita, jangan mau jauh yang nangis kita. Allah udah cerita dalam Al-Quran, jadi pembelajaran buat kita untuk di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an dzikri ba'da idh ja'ani. Kata Allah adalah orang yang nanti dari misalnya sampai gigit tangan-tangan mereka kalau misal, bukan terima jari yang digigit. Allah kalau cerita ya Allah, saya bayangin dan ngerinya, ya ampun, saya gak mau jadi salah satu di antara. Saya gak mau jadi salah satu di antara. Allah bilang tar hari itu, hari ini ada orang yang gigiti jade, dua jarinya, dua tangannya, bukan unmulatin, tapi jade, kata Allah. Yauma ya'addu dhalim, hari itu orang zalim menggigiti dua tangannya, di dua tangannya dimasukin ke dalam mulut, digigit dari misal. Kita di dunia gak Allah sih sama Allah Subhanahu wa taala pelajaran. Kalau misal suami jadi kesel banget dan kata Allah nanti di akhirat gak cuma satu jari yang masukin. Kalau misal dua tangan dua-duanya yang masukin ke dalam mulut. Guru kami yang Habib Nurdin Hafid menceritakan itu digigitin berdarah sampai sesipu tuh. Dibalikin lagi tangannya, digigitin lagi. Seberapa lama? Bertahun-tahun di padang mahsyar ketika melihat kemuliaan Nabi Muhammad. Daripada tahunya di sana kemuliaan Nabi Muhammad, kamu nyesal, mendingan kamu tahu di sini terus kamu deketin diri sama Nabi Muhammad. Soalnya waktu itu penyesalannya udah bisa bikin apa lagi. Wayakul, orang itu bakalan bilang, yang nyesal ini bakalan bilang, apa yang mereka sesalkan? Mereka nyesal karena gak sholat, bisa jadi, tapi bukan itu yang Allah ceritakan. Orang yang gak sholat dia akan nyesal, teman-teman, itu pasti. Yang gak sedekah di dunianya di akhirat nyesel, itu pasti juga. Yang gak tutup aurat waktu di dunianya nyesel, itu pasti juga. Yang riba di dunianya di akhirat nyesel, itu pasti juga. Tapi bisa nadama sejelek-jeleknya penyesalan yang Allah ceritakan nih di ayat ini. Apa yang mereka bilang? Yang paling diseselin apa?
pada hari itu. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, andai waktu di dunia saya nyambung sama Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia saya punya hubungan sama Nabi Muhammad. Andai saya waktu di dunia punya ikatan sama Nabi Muhammad. Sudahkah? Teman-teman sekalian, sudahkah hatimu punya sambungan sama Nabi Muhammad? Ataukah kamu mau-maunya dalam seumur hidup nyambung sama dunia mulu? Yang dipikirkan duit mulu, yang dipikirkan harta mulu, yang dipikirkan cinta manusia mulu, yang dipikirkan apa yang semuanya bakal kamu tinggalin ketika kamu masuk di dalam alam kubur. Teman-teman, daripada nyesal di sana, mendingan sambungin diri dari sekarang. Adalah Nabi Muhammad dalam hati. Kalau dia macam-macam, siapa yang Nabi? Hari-hari itu seberapa banyak porsi Nabi Muhammad dalam pikiranmu? Hari-hari kamu seberapa sering namanya terlintas dalam hatimu? Ataukah terus-terusan nominal duit ya habis-habis dalam kepala? Modelan baju gak kelar-kelar dalam hatimu? Omongan si fulan, si falana, kejadian demi kejadian, lalu-lalang begitu aja dalam hatimu. Tidakkah kebayang waktumu sudah tidak panjang lagi, teman-teman. Kita gak punya cukup banyak waktu buat menjalin hubungan antara kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Biar gak kesal di sana, mendingan cepetan kita hidup inna rasuli sabila, bikin hubungan, jalin sambungan, masukin Nabi Muhammad dalam hatimu, teman-teman sekalian. Saya ditanya sama orang, apa sih Ustazah yang suka ngalamin kita dari cinta Nabi Muhammad? Kayak gak bisa gitu Ustazah, rasain cinta yang dalam gitu Nabi Muhammad. Saya bilang barangkali Allah yang sering kali ngalamin kita dari mencintai Nabi Muhammad adalah kecintaan kita yang terlampau besar kepada diri sendiri. Kita kegedean cinta mendidik, sehingga hati itu penuh cinta diri kita sampai tidak bisa cinta buat yang lainnya. Padahal kesel ini. Belajar buat gak terlampau besar buat diri sendiri. Yuk, mulai sekarang belajar buat nanyain terus apa sih yang dipengenin Nabi sama saya, apa sih yang diinginkan Nabi untuk saya terjadi, menunjukkan keberpihakan kita pada Nabi Muhammad, biar di akhirat kita dikenali sama Nabi Muhammad sebagaimana kita kenal sama Nabi Muhammad waktu di dunia. Habib Umar bin Habib bilang, dunia ini kita punya ikhtiar untuk merayakan Nabi Muhammad, bersuka cita sama Nabi Muhammad, bergembira sama Nabi Muhammad, atau memilih untuk tidak peduli sama Nabi Muhammad. Tapi di akhirat tidak ada pilihan, semuanya merayakan Nabi Muhammad. Di akhirat nggak ada pilihan. Yang berhasil yang barengan sama Nabi Muhammad, yang selamat yang barengan sama Nabi Muhammad. Semua merayakan Nabi Muhammad, semua bergembira dengan Nabi Muhammad. Hari di mana Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Hari itu di akhirat
Allah gak akan pernah kecewakan Nabi Muhammad. Allah gak akan susahin Nabi Muhammad. Teman-teman, di akhirat sebegitu susahnya, sebegitu seremnya kalau Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari orang saling gak kenal satu sama lain. Hari orang saling lari dan satu sama lain. Istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya, anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anak-anaknya. Teman-teman sekalian, saya bilang hari yang sangat mengerikan, jarak matahari berkantor keringetan, ada yang sampai tertimbun dengan keringatnya sendiri. Hari mukanya orang jadi ada yang mukanya kayak binatang-binatang. Aduh, seremnya luar biasa kalau Allah ceritakan tentang hari-hari di padang mahsyar di akhirat nanti. Tapi teman-teman, Allah ceritakan tentang manusia ini yang satu ini. Yang pertama Muhammad ini, teman-teman. Allah ceritakan tentang dia. Hari itu Allah akan susahkan Nabi Muhammad. Perayaan kemuliaan Nabi Muhammad di akhirat. Dimanapun tempatnya, apapun posisinya, apapun keadaannya, Nabi Muhammad selalu akan jadi juara. Nabi Muhammad selalu akan jadi pemenang. Dan tempat paling VIP selalu ada di dekat Nabi Muhammad. Tempat paling menyenangkan selalu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taruh di sama gua sama Sulis juga bisa. Dia sama siapa? Yang bawa motor siapa? Yang bawa motor Umi. Ji jangan diem Mi. Menjadi salah satu di antaranya. Allah akan kecewakan Nabi Muhammad walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Iman aja tak cukup, harus barengan sama Nabi Muhammad. Ibadah aja di atas muka bumi ini gak cukup, teman-teman. Kamu harus barengan sama Nabi Muhammad buat selamat. Ilmu gak cukup, kamu harus barengan sama Nabi Muhammad. Bersama dengan Nabi Muhammad, seperti apapun keadaanmu akan cukup. Bersama Umi panggil. Punya hati. Umi lewat sini nih. Ini nih ada jalan. Gak mungkin bisa cinta kalau gak punya iman. Bagaimana dia gak punya cinta? Kamu punya iman, kamu punya cinta, kamu bersama dengan Nabi Muhammad selama. Walladzina amanu, orang-orang beriman yang bersama dengan kita. Hari itu yang dirayakan jalan. Kamu kalau bisa beriman sama Nabi Muhammad, hari akhirat jadi hari perayaan kemenangan. Di saat yang lain ketakutan, kamu harus berbangga dengan cahaya yang ada di samping kanan dan depanmu. Allah cerita, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ada cahaya di hadapan mereka yang barengan sama Nabi Muhammad. Ada cahaya di hadapan. Ada cahaya di hadapannya. Wa bi aymanihim, ada cahaya di samping kanannya. Udah dikasih cahaya di depan, dikasih cahaya di belakang, masih bilang wa yaqulun, mereka berkata rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami ya Allah. Tanggung, di depan udah ada cahaya, di samping kanan ada cahaya. Ya Allah sekalian, ya Allah, samping kiri dan belakang kasih kami cahaya juga. Yang lain pada ketakutan sama Islam, Yang ada di rumah. yang lain pada ketakutan sama api neraka yang mungkin akan melahap dan menenggelamkan mereka. Yang bersama dengan Nabi Muhammad malah bangga-banggaan dengan cahaya. Fix. Kita mau cari glowing di sana aja. Kamu mau cari cahaya di sana. Masih ada. Kekal. Dunia ini susah mau cari cahaya. Ganti skincare gitu aja. Apa aku dong? Itu yang mana? Di dunia ini kita mau naikin nilainya muka segini-gini aja. Mau masuk salon segala macam salon, naikin dari berapa sih? Sini sekalian, mau bangga-bangga sama kecantikan, tahan sekalian di sana. Di sana tempat
Muhammad habisin. SAW, nih di sisa hidup tunjukkan keberpihakan, tunjukkan, lakukan sesuatu yang bikin Nabi Muhammad senang kita. Yang jadi istri yang baik, Nabi Muhammad senang sama istri yang soleh. Amin. Yang punya anak yang sayang sama kita. Mas, Kamu mau nunjukin keberpihakan kamu Nabi Muhammad? Anak Tahu kamu nggak, Dek? umat Nabi Muhammad malah Umi tahu kali helmnya di mana? kan nggak matching, nggak Yang pas. motor ini Kamu marah-marahin anakmu, anak sampingnya umat gua Nabi motor Muhammad. gua. Kamu marah-marahin umat Nabi Muhammad, ntar bermasalah sama Nabi. Hati-hati. Yuk tunjukin keberpihakan kepada ibu. Yang ngasih bodohnya orang tua. Yuk belajar bakti sama orang tua. Belajar jadi anak yang bisa nyenengin hati orang tua. Sabar. Hidup di dunia yang sabar. Bentar aja kok. Nih Maulid 50 tahun yang akan datang, siapa di antara kita yang bisa hadir? Diadakan Maulid yang sama 50 tahun yang akan datang. Kira-kira saya beberapa mana nih hari 50 tahun yang akan datang? Dan lagi teman-teman saya sekalian, kemana dunia tergantung dari sisa hidup yang kami punya bersama dengan duniamu, semuanya akan kami tinggalkan. Bersama dengan cinta seseorang di dunia ini, siapapun orangnya, semuanya akan meninggalkan itu. Tapi bersama dengan Nabi Muhammad, kamu hanya akan merasakan kebahagiaan. Ya, belajar, belajar untuk cinta Nabi, belajar punya rindu sama Nabi, belajar mendeketin Nabi. Yuk panggil Nabi di sisa hidup kita di dunia ini. Biar nanti terus-terusan insya Allah. Nantinya jangan mau keluar dari hati. Jangan mau Nabi keluar dari hati. Bawa Nabi Muhammad dalam hati. Tutup rapat-rapat kunci dari hati kita. Tak boleh keluar lagi. Sudah hari ini ada Nabi Muhammad bersama dengan kita. Insya Allah. Semoga ada Nabi Muhammad dalam sisa hidup kita. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Allahumma subhanallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini dunia ini soleh. Kami minta Allah barang Nabi Muhammad di hati kita. Kami minta Allah barang Nabi Muhammad di hati kita. Kami minta Allah barang Nabi Muhammad di hati kita. Ala hati dunia yang dunia soleh. Kami minta Allah taruh Nabi Muhammad di hati anak-anak kita. Amin ya Allah. Kami minta Allah taruh Nabi Muhammad di hati suami kita. Amin ya Allah. Kami minta Allah taruh Nabi Muhammad di hati orang tua kita. Kami minta Allah taruh Nabi Muhammad di hati saudara-saudari kita. Minta Allah SWT menaruh Nabi Muhammad di hati semua orang-orang yang kita sayang. Biar kita bisa terus-terusan bareng di hari akhirat nanti insyaAllah. Ala hadirin yang di dunia salihah. Ala hadirin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mustaqim, suratul Madinah, Al-Ta'arif. Qulil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana